Bab 1445 Sistem Perencanaan Tertinggi. Gemuruh. Di luar kota Tiansa, terdengar suara yang memekakkan telinga. Roh jahat yang padat, gelap, dan bertinta itu mendekati keadaan cair. Jika seseorang menyentuhnya, itu akan mengikis tubuh, sangat melemahkan kultivasi dan kekuatan seseorang. Namun, Suke, Budfest, dan Duan Jiude dapat bergerak dengan lancar dan mulus dalam ki spiritual yang mengerikan ini. Mereka menggunakan mantra pembatas untuk mengendalikan roh jahat dan mengejar 10 Raja Surgawi sepanjang waktu. Pertama, mereka melemahkan kekuatan mereka dengan roh jahat, dan kemudian mengejar mereka. Sialan, kita sudah terlalu lama di sini. Tubuh kita telah dicetak dengan mantra pembatas, dan roh jahat mengejar kita. Seorang Raja Surgawi berkata dengan suara yang dalam, wajahnya penuh amarah. Apa yang awalnya merupakan situasi sepihak kini telah berkembang menjadi seperti ini. Tidak ada yang bisa membayangkannya. Pada awalnya, Suke dan yang lainnya hanya bisa menggunakan ilusi untuk menggoda 10 Raja Surgawi, tetapi kenyataannya, mereka memimpin 10 Raja Surgawi selangkah demi selangkah ke dalam perangkap terbesar. Pertama, mereka memprovokasi mereka dan menciptakan ilusi bahwa mereka mengulur-ulur waktu dan memadatkan roh jahat. Faktanya, roh jahat telah terkondensasi, tetapi untuk memimpin mereka di bawah roh jahat dan bergerak dalam mantra pembatas, 10 Raja Langit diwarnai dengan mantra pembatas dan langsung terkikis oleh roh jahat, menyebabkan kultivasi mereka jatuh liar. Meskipun level ini tidak berbahaya bagi mereka, selama mereka memiliki waktu untuk berhenti dan menyesuaikan napas dan kekuatan inti surgawi, mereka dapat mengusir roh jahat dari tubuh mereka. Tapi sekarang, Suke, Budfest, dan Duan Jiude mengejar mereka dengan roh jahat. Ini tidak hanya memberi mereka waktu untuk berhenti dan memulihkan kekuatan mereka sendiri, tetapi mereka juga takut dikikis oleh roh jahat. Lagi pula, hanya sedikit roh jahat ini yang cukup untuk membuat kultivasi mereka jatuh. Jika jumlah erosi menjadi besar, itu bisa membahayakan nyawa mereka kapan saja. Ini seperti arsenik yang menelan manusia. Jika tertelan sedikit saja, bisa-bisa ia akan merasakan sakit perut dan bisa disembuhkan dengan bilas lambung. Tetapi jika sejumlah besar tertelan, bahkan seorang dokter dewa pun tidak akan berdaya. Jadi sekarang, 10 Raja Surgawi tidak memiliki kesempatan untuk melawan kecuali melarikan diri. Suke, beraninya kamu berkomplot melawan Raja Surgawi. Pria tua dari klan petani suci berteriak dengan marah saat dia berlari dengan liar. Dia telah menjadi yang paling serius terkikis oleh ki spiritual yang mengerikan, dan kultivasinya telah jatuh ke tahap surgawi bumi. Tapi Budfest telah merawatnya secara khusus, seolah-olah dia penurut. Bahkan seorang Celestial King bisa dijadikan lawan. Jelas, seorang Celestial King bukanlah sesuatu yang istimewa. Suke mencibir saat dia mengejar Raja Surgawi lainnya. Di mataku, Raja Langit, bukan apa-apa. Karena itu masalahnya, tidak bisakah kamu memperlakukannya sebagai kentut dan biarkan kami pergi? Raja Abadi meraung dengan ekspresi marah. Ini adalah tampilan kepengecutan, sampai-sampai dia bahkan tidak peduli dengan wajahnya. Lagi pula, Raja Surgawi masih mempertahankan sifat manusia mereka. Semakin banyak orang memperoleh, semakin tinggi mereka mendaki, semakin tertahan mereka, dan mereka akan takut kehilangan segalanya. Untuk dapat berkultivasi ke tingkat tahap Raja Surgawi mereka, dan untuk menyelamatkan hidup mereka, mereka tidak ragu untuk mengubur diri selama puluhan ribu tahun, menunggu datangnya era baru untuk bangkit. Bisa dibayangkan betapa mereka sangat menghargai hidup mereka. Oh, maaf, aku punya kebiasaan. Kalaupun kentut datang, terkadang aku suka menahannya dan tidak melepaskannya. Suke tersenyum jahat. Biarkan Raja Surgawi ini pergi? Apa lelucon? Itu tidak mungkin. Ya, tidak ada dari kalian yang bisa pergi hari ini. Aku sudah mengelas pintu mobilnya. Mari kita lihat kemana kalian bisa lari. Budfest tertawa penuh semangat. Area ini telah disegel oleh mantranya. 10 Raja Surgawi hanya bisa melarikan diri bolak-balik di daerah itu dari awal sampai akhir. Mustahil untuk melarikan diri sebelum kekuatan mereka pulih ke puncaknya. Bajingan, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat membunuh kami dengan berkomplot melawan kami seperti ini? Raja Surgawi lainnya hanya bisa mengaum. Mereka takut pada ki spiritual yang mengerikan, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka takut pada Suke dan yang lainnya.
Dari lubuk hati mereka, mereka masih sangat tidak bahagia dan sangat tidak puas. Mereka mengira itu adalah kesalahan sesaat, kecerobohan sesaat dan meremehkan musuh yang membuat mereka jatuh ke dalam perangkap berbahaya ini. Nyatanya, jika mereka tidak ceroboh dan meremehkan musuh, Suke benar-benar tidak akan mampu menciptakan situasi ini. Tapi jadi apa? Seperti kata pepatah, semua adil dalam perang. Strategi itu sendiri adalah semacam kekuatan. Suke, jika kamu berhenti sekarang, kita bisa membiarkan masa lalu berlalu. Tetapi jika kamu terus bersikeras melakukan hal-hal dengan cara yang salah, kamu tidak akan dapat menanggung akibatnya, teriak Raja Surgawi laki-laki muda dengan dingin. Dia bukan milik klan petani ilahi. Kali ini, dia datang untuk membantu klan petani ilahi dan untuk melaksanakan apa yang disebut perjanjian Kaisar Langit. Bagaimanapun, itu adalah hal yang sangat bermanfaat. Oleh karena itu, di antara 10 Raja Surgawi, hanya 3 dari mereka yang berasal dari klan petani ilahi. 6 lainnya memiliki tujuan yang sama dengan Raja Surgawi muda. Bahkan pada saat ini, mungkin ada Raja Langit lain yang memiliki ide yang sama dan sedang dalam perjalanan ke kota Tiansa. Tapi sekarang, dalam situasi ini, Celestial King muda memutuskan untuk mengaku kalah. Dia ingin menyerah dan berhenti dulu. Dia tidak ingin terus terlibat dalam kekacauan ini. Hal-hal seperti wajah, jika hilang, bisa didapatkan kembali, tapi jika hilang, tidak akan pernah bisa didapatkan kembali. Suke, pikirkan dengan jelas. Meskipun kamu memiliki kendali ki spiritual yang mengerikan ini dan kami tidak dapat melakukan apapun padamu untuk saat ini, kamu tidak dapat mengejar kami. Jika kami terus berada dalam kebuntuan ini, itu akan menjadi kompetisi untuk melihat siapa yang kehabisan kekuatan inti surgawi terlebih dahulu. Apakah menurut Anda kekuatan inti surgawi Anda sebanding dengan kami? Saran Raja Surgawi lainnya. Dia juga ingin memilih untuk mundur. Dia benar-benar tidak ingin mengambil risiko ini dengan hidupnya. Itu terlalu tidak perlu. Adapun penghinaan hari ini, akan ada peluang di masa depan untuk membayarnya kembali 100 kali lipat. Saya tidak takut bersaing dengan kekuatan inti surgawi. Saya memiliki kepercayaan diri yang misterius. Mengapa kita tidak mencobanya dan melihat siapa yang jatuh lebih dulu? Suke menjawab sambil tersenyum. Meskipun sistem masih dalam tahap pemutakhiran, namun masih memiliki fungsi dasar, seperti fungsi pemulihan otomatis, yang telah diaktifkan oleh Suke. Kekuatan inti surgawi yang dikonsumsi dari tadi pada dasarnya telah diisi ulang sebesar 80 hingga 90%. Karena itu, jika dia benar-benar ingin berperang, dia tidak panik sama sekali. Tetapi masalahnya adalah dia tidak ingin berperang berlarut-larut, dan dia memiliki ide yang sama dengan 10 Raja Surgawi ini. Jika dia menyeretnya, mungkin ada perubahan yang tidak terduga. Jika dia hanya menggunakan ki spiritual yang mengerikan untuk bertarung dengan Raja Surgawi ini, tidak ada yang yakin bahwa dia dapat menjamin bahwa dia akan tertawa terakhir. Semua orang di kota Tiansa, menyaksikan pemandangan ini, tercengang dan tercengang. Apakah orang ini gila? Raja Surgawi itu telah mengambil inisiatif untuk menyerah, dan dia masih tidak mau menyerah? Dia gila. Apakah dia benar-benar ingin bertarung dengan 10 Raja Langit ini? Kenapa dia melakukan ini? Tampaknya rumor itu benar. Fraksi surga yang meledak memiliki aturan, jangan pedulikan hidup dan mati. Jika kamu tidak setuju, bertarung saja. Orang-orang ini benar-benar gila. Banyak orang membicarakannya dan mengaguminya. Chang Duangeng dan anggota keluarga Chang juga terlihat sangat bermartabat. Mereka tidak bisa tidak meragukan diri mereka sendiri. Apakah perlu menyinggung faksi gila seperti itu? Ji Qinghan juga terkejut saat ini, dan mulutnya sedikit terbuka. Jelas, dia tidak menyangka Suke akan membuat pilihan yang gila. Ketika 10 Raja Surgawi ingin menyerah, dia masih agresif dan menolak menyerah. Itu benar-benar menyeramkan. Mengerikan sekali menyinggung musuh yang kuat. Mengerikan juga menyinggung musuh yang banyak akal. Tapi jelas lebih mengerikan menyinggung orang gila yang banyak akal dan punya uang. Oh, Suke, kamu ingin bersaing dengan kami dengan kekuatan inti surgawi? Kamu membuat kesalahan? Seorang Raja Surgawi tertawa dengan marah, tetapi ada sedikit keengganan di kedalaman matanya. Keengganan semacam ini adalah keengganan untuk menghadapi pertaruhan hidup dan mati. Dalam pandangannya, menggunakan nyawanya sendiri untuk berjudi dengan seorang junior di tahap surgawi manusia,
Bahkan jika peluang menangnya cukup bagus, dia masih merasa enggan. 9 Raja Surgawi lainnya juga terlihat sangat jelek, terutama Raja Surgawi laki-laki muda yang telah mengambil inisiatif untuk memilih mundur dan Raja Surgawi lainnya. Mata mereka sudah terbakar amarah. Mereka mengambil inisiatif untuk menyerah, tetapi Suke masih tidak tahu apa yang baik untuknya dan berani mengatakan bahwa dia akan berjuang sampai akhir. Ini tidak diragukan lagi, sangat memalukan bagi mereka. Bajingan, kamu menolak bersulang dan ingin minum yang hilang? Raja Surgawi laki-laki muda akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Apakah seorang junior di tahap surgawi manusia benar-benar berpikir bahwa dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan dengan mengendalikan ki spiritual yang mengerikan ini? Raja Surgawi lainnya juga meraung, dan dia benar-benar marah. Mereka masih memiliki rencana cadangan, dan tidak mungkin bagi mereka untuk benar-benar membiarkan Suke terus membuang waktu. Jika pada akhirnya merekalah yang menghabiskan kekuatan inti surgawi mereka, maka mereka akan mati di sini dengan keluhan. Ini tidak sepadan. Tetapi mereka semua memiliki banyak keterampilan rahasia yang menyelamatkan jiwa untuk keluar dari kesulitan ini, tetapi mereka juga harus membayar harga yang mahal. Jika itu bukan pilihan terakhir, tidak ada Raja Surgawi yang akan membayar mahal untuk melarikan diri dari tangan seorang anak di tahap surgawi manusia. Sebenarnya, menurutku kamu tidak melakukan kesalahan. Lagi pula, dengan kekuatanmu, kamu memang berhak untuk menjadi sombong. Tapi sayangnya, kamu telah memprovokasi orang yang salah, seperti aku. Mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin, diikuti kilatan permusuhan di matanya, dan momentum seluruh tubuhnya melonjak dalam sekejap. Dia melihat lurus ke depan, dan sambil mendukung setengah dari ki spiritual yang mengerikan untuk mengejar Raja Surgawi, dia memicu jiwanya, menjelajahi tubuhnya, dan mulai mematahkan jimat pembatas di tubuhnya. Awalnya, kultivasinya berada di tahap surgawi bumi, tetapi di bawah tungku langit dan bumi, kultivasinya bergegas ke tahap surgawi yang dibubarkan dari surga yang merangkul segalanya. Namun, karena dia melewatkan 4 kesengsaraan surgawi di antaranya, begitu dia terpapar ke langit, 4 kesengsaraan surgawi akan turun bersamaan. Untuk menghindari keterlibatan orang lain, Suke harus menggunakan mantra pembatas Suan Yuan Wanrong untuk menekan kultivasinya ke tahap surgawi manusia. Ini adalah penindasan nyata dari tahap kultivasi. Jika jimat pembatas dihapus lagi, dia harus melalui kesengsaraan surgawi lainnya dari tahap surgawi manusia ke tahap surgawi bumi, ditambah kesengsaraan surgawi dari tahap surgawi bumi ke tahap surgawi dari surga yang merangkul segalanya, yang mana akan membuat total 5 kesengsaraan surgawi. Itu mungkin belum pernah terjadi sebelumnya untuk 5 kesengsaraan surgawi turun pada saat yang sama. Bahkan Suke sendiri tidak tahu apa yang akan dia hadapi. Yang paling penting adalah kesengsaraan surgawi yang dia alami jauh lebih sulit daripada yang lain. Sekarang, untuk membunuh 10 Raja Surgawi ini, Suke memutuskan untuk keluar semua. F*CK, nak, apakah kamu akan mulai? Buttfast tampaknya merasakan bahwa kultivasi Suke berfluktuasi, dan dia terkejut. F*CK, apakah ini yang kamu maksud dengan rencana cadangan? Duan Jiude juga telah mendengar dari Buttfast bahwa kultivasi Suke telah disegel, dan dia ketakutan saat ini. Belum lagi 5 kesengsaraan surgawi, bahkan 1 kesengsaraan surgawi, dia tidak ingin terlibat. Lagi pula, kesengsaraan surgawi Suke tidak sebanding dengan kesengsaraan surgawi orang biasa. Ya, sudah hampir waktunya. Tidak perlu membuang waktu lagi. Kamu bisa mundur dulu. Suke tersenyum, ingin mencoba. Nak, jangan impulsif. Itu 5 kesengsaraan surgawi. Apakah kamu yakin bisa mengatasinya? Buttfast bertanya dengan ekspresi serius. Saya tidak tahu sudah berapa lama sejak saya merasakan sesuatu seperti kepercayaan diri. Kali ini, saya benar-benar ingin tahu apakah tubuh fisik saya dapat menahan 5 kesengsaraan surgawi, jawab Suke dengan senyum tipis dan senyum cerah. Cahaya melintas di matanya, dan dia sangat bertekad. Apakah itu untuk membunuh 10 Raja Surgawi ini atau untuk menantang dirinya sendiri? Suke ingin mencoba kekuatan dari 5 kesengsaraan surgawi. 10 Raja Surgawi juga mendengar percakapan antara Suke dan yang lainnya. Mereka sedikit terkejut, dan mereka hanya bisa mencibir.
Meskipun mereka tidak mengerti apa arti 5 kesengsaraan surgawi yang disebutkan Suke, bagaimanapun, mereka belum pernah mendengar tentang kesengsaraan surgawi siapapun yang dapat diakumulasikan. Tetapi mereka semua tetap diam, dan tidak ada yang berbicara. Namun, ada sedikit harapan di mata mereka, seolah-olah mereka benar-benar berharap Suke benar-benar akan menjatuhkan kesengsaraan surgawi. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa kesengsaraan surgawi adalah musuh alami ki spiritual, dan mereka berspesialisasi dalam menahan ki spiritual. Ledakan. Pada saat ini, tubuh Suke tiba-tiba bergetar, diikuti oleh beberapa suara teredam, seperti kacang yang sedang digoreng. Dor, dor, dor. Seolah-olah semacam belenggu di tubuhnya telah putus, dan kekuatan kultivasinya terus meningkat. Gemuruh. Hampir pada saat yang sama, tiba-tiba terjadi guntur di langit, dan suara guntur menggelegar. Jelas, ini adalah tanda bahwa kesengsaraan surgawi akan datang. Hahaha. Seorang raja surgawi tertawa di tempat, bocah ini benar-benar menjatuhkan kesengsaraan surgawi. 9 raja surgawi lainnya juga tertawa, dan mereka mencibir lagi dan lagi. Benar-benar bodoh, meskipun kesengsaraan surgawi sangat menyusahkan, mereka dapat menahan ki spiritual. Bajingan kecil, apakah kamu tahu bahwa ancaman kesengsaraan surgawi bagi kita jauh lebih sedikit daripada ki spiritual ini? Orang tua dari klan petani suci juga tertawa, sangat bangga. Meskipun ada risiko ketika kita raja surgawi melewati kesengsaraan surgawi, bukan berarti kita belum melewatinya. Kamu salah perhitungan. Setelah kesengsaraan surgawi, jika kamu tidak mati, kami akan membuatmu berharap kamu mati. Beberapa raja surgawi tertawa satu demi satu. Celestial King wanita yang tampak muda mendapatkan kembali senyumnya saat ini, seolah-olah dia sedang mandi di angin musim semi. Satu langkah salah, muda dan bodoh. Mungkin ketidaktahuan seperti inilah yang akan mengakhiri penyesalanmu. Berbicara tentang ini, dia melirik ke arah kota Tiansa, menatap langsung ke peri Zixia, dan mencibir, aku benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Kamu adalah raja surgawi yang bermartabat, bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu untuk mengambil menyukai seorang junior di tahap surgawi manusia, tetapi penglihatanmu terlalu buruk. Setelah begitu banyak pilihan, kamu memilih hal bodoh seperti itu? Bodoh. Pada saat ini, sosok gelap tiba-tiba berlari melewati raja surgawi perempuan, meninggalkan kata-kata vulgar yang penuh penghinaan. Raja surgawi perempuan terkejut, dan sebelum dia punya waktu untuk bereaksi, sosok gelap lain lewat di depannya, bodoh. Beraninya kamu. Raja surgawi perempuan langsung marah, dan dia siap menyerang. Namun, kedua sosok gelap itu tidak berhenti. Sebaliknya, mereka berlari dengan liar ke arah kota Tiansa. Mereka adalah Budfest dan Duan Jiude. Pemandangan yang tiba-tiba ini membuat 10 raja surgawi sedikit terkejut, dan orang-orang di kota Tiansa bingung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa pria dan anjing ini melarikan diri? Mereka bahkan tidak peduli dengan ki spiritual yang mengerikan dan melarikan diri kembali ke kota Tiansa seolah-olah mereka melihat hantu? Mungkinkah mereka tidak tahan lagi, jadi mereka meninggalkan Suke dan melarikan diri sendiri? Suke, buka matamu dan lihat dengan jelas. Saudara-saudaramu yang disebut dari fraksi surga yang meledak telah meninggalkanmu. Sebaliknya, mereka jelas lebih bijak darimu, karena mereka membuat pilihan yang tepat, yaitu melarikan diri. Tapi sayang sekali mereka hanya peduli pada pelarian mereka sendiri dan tidak membuka pintu keluar dari mantra pembatas. Jadi setelah kesengsaraan surgawi, semua orang di fraksi surga yang meledak masih akan mati. Suke, percayalah, segera seluruh benua surga akan tahu betapa mengerikannya menyinggung Raja Surgawi. Ketidaktahuanmu telah merugikan semua orang di fraksi surga yang meledak. Para Raja Surgawi tertawa satu demi satu, tanpa rasa takut. Sebelumnya, mereka benar-benar takut pada ki spiritual yang mengerikan, tetapi sekarang Suke telah memicu kesengsaraan surgawi, mereka semua merasa lega. Begitu kesengsaraan surgawi datang, ki spiritual mengerikan yang kental akan runtuh, dan kemudian tidak akan menimbulkan ancaman bagi mereka. Adapun kesengsaraan surgawi, meskipun mereka juga sedikit takut, ketakutan semacam ini tidak melibatkan hidup mereka. Paling-paling, mereka merasa itu sedikit merepotkan,
dan mereka perlu menggunakan beberapa ramuan berharga untuk pulih dari luka mereka. Lagi pula, Raja Surgawi telah lama terbiasa dengan kesengsaraan surgawi. Itu hanya kesengsaraan surgawi, apa yang harus ditakuti? Apa yang sedang terjadi? Raja Surgawi wanita yang tampak muda mengerutkan kening saat ini. Ekspresinya yang bermartabat, dibandingkan dengan 9 Raja Surgawi lainnya yang sedang bercanda, tampak sedikit tidak pada tempatnya. Baru saja, ketika Budfest dan Duan Jiude melewatinya, dia dengan jelas melihat mata dan ekspresi kedua pria itu, yang penuh ejekan dan ejekan, seolah-olah mereka benar-benar menganggapnya sebagai orang yang terbelakang mental, orang yang terbelakang mental yang hampir mati. Ini membuatnya merasa tidak nyaman dari lubuk hatinya. Ini adalah semacam kegelisahan yang ditimbulkan oleh intuisi yang terakumulasi selama bertahun-tahun kultivasi dan pengalaman yang tak terhitung jumlahnya. Tidak, apa masalahnya? Mengapa seperti ini? Seharusnya tidak seperti ini. Raja Surgawi wanita penuh dengan keraguan, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan yang dapat membuatnya begitu gelisah. Jika harus ada, hanya orang yang masih berada di area yang sama dengan mereka saat ini, Suke. Mungkinkah ada variabel pada orang ini? Bagaimana mungkin ada variabel di tahap surgawi manusia? Memikirkan hal ini, Raja Surgawi perempuan menggelengkan kepalanya sedikit dan melirik Suke. Saat ini, Suke menyerah mengejar 10 Raja Langit. Sebaliknya, dia melompat ke udara dan langsung terbang ke langit. Area ini benar-benar diselimuti oleh mantra pembatas, dan dia juga ada di dalamnya, tidak bisa terbang terlalu tinggi, tapi dia sudah sangat dekat dengan awan petir yang tumbuh secara bertahap yang menekan dari langit. Suke terbang di langit, dan aku mengejarnya di tanah. Nak, ayolah! Duan Jiude meneriakkan semangat saat dia berlari. Kakak Achilles, jangan khawatir dan terbang, Budfest akan selalu mengikutimu. Budfest juga mengangkat tangannya dan berteriak. Seorang pria dan seekor anjing berteriak dengan nyaring dan penuh semangat, tetapi kecepatan mereka tidak melambat sama sekali. Mereka melarikan diri dengan panik ke arah kota Tiansa, seolah-olah mereka akan mati kapan saja jika mereka berlari satu langkah lebih lambat. Namun, orang-orang yang hadir telah mengabaikan kedua bajingan ini, dan mata mereka tertuju pada Suke di udara, penuh kebingungan. Sudah menjadi rahasia umum di dunia penggarap bahwa kesengsaraan surgawi menahan ki spiritual yang mengerikan. Suke awalnya mengendalikan situasi dengan sangat baik, setidaknya dalam 50-50 situasi dengan 10 Raja Surgawi. Pada akhirnya, sulit untuk menentukan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Namun sekarang, dia benar-benar mengambil inisiatif untuk melepaskan keuntungan ini, dan dia bahkan menarik kesengsaraan surgawi dengan maksud untuk menghancurkan aura yang sangat buruk dan membawa 10 Raja Surgawi bersamanya. Ini benar-benar tidak bisa dimengerti. Untuk Raja Surgawi, kesengsaraan surgawi belaka jelas tidak mengancam seperti aura pembunuh. Jadi, apa alasannya melakukan ini? Apakah itu kesalahan? Atau dia punya rencana lain? Lansia, tidak perlu memberinya waktu untuk memanggil kesengsaraan surgawi. Kita bisa membunuhnya sekarang. Dengan statusmu, gorengan kecil semacam ini tidak memiliki kualifikasi untuk melewati kesengsaraan bersamamu. Di kota Tiansa, Chang Duangeng berteriak. Di permukaan, dia tampak bersorak, tetapi kenyataannya, dia khawatir penundaan yang lama akan membawa masalah. Untuk beberapa alasan, dia juga memiliki perasaan tidak nyaman yang samar. Setelah 10 Raja Surgawi ini gagal berurusan dengan Suke, dia khawatir nasibnya akan sangat menyedihkan. Dia bahkan merasa banyak orang diam-diam mengharapkan kematiannya. Oh, bukan urusanmu untuk memberitahu kami bagaimana kami melakukan sesuatu. Seorang Raja Surgawi berbalik dan memarahi dengan dingin, menuangkan air dingin ke Chang Duangeng. Chang Duangeng jelas terlalu cemas. Dalam situasi ini, 10 Raja Surgawi tidak mungkin bergegas untuk menghentikan Suke. Lagi pula, mereka masih harus bergantung pada kesengsaraan surgawi untuk membasuh aura buruk di sekitar mereka dan di dalam tubuh mereka. Terlebih lagi, bahkan jika mereka ingin menghentikan Suke, mereka tidak bisa. Suke masih dikelilingi oleh aura yang sangat buruk. Jika mereka bergegas saat ini, bukankah mereka akan masuk ke dalam jebakan? Siapa yang tahu kalau pria ini sengaja mencoba mengelabui mereka agar berinisiatif mendatanginya? Ledakan.
Pada saat yang sama, ada suara lain yang memekakkan telinga di langit. Seluruh tubuh Suke melayang di udara, rambutnya yang panjang dan anggun berkibar tertiup angin, lengannya terentang, pakaiannya berkibar, momentumnya megah. Di langit, sambaran petir terjalin, dan awan petir yang besar juga berjatuhan dengan cepat, terus menguat. Kekuatan surgawi yang menyesakkan dan menindas menyebar ke segala arah. Aneh, mengapa ini terasa sedikit salah? Seorang raja surgawi mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah. Kapan kesengsaraan surgawi dari tahap surgawi manusia menjadi begitu kuat? Raja surgawi lainnya juga bertanya. Orang-orang lainnya juga terlihat serius, mengamati situasi di langit. Namun, setelah beberapa tarikan napas, 10 raja surgawi, bersama dengan semua pembudidaya di kota Tiansa, terkejut. Sehasteriste. Apa itu? Aku baru saja melihat seekor naga emas, bergegas melewati awan petir. Tidak, itu bencana kuno. Bencana kuno yang lebih kuat dari guntur surgawi awan ungu? Ya, itu dia. Persis sama dengan legenda, naga emas, malapetaka kuno yang membunuh dewa dan Buddha. Ya Tuhan, ada desas-desus bahwa ayah Suke pernah mengalami bencana kuno. Aku tidak menyangka, seperti ayah seperti anak laki-laki. Banyak pembudidaya di kota Tiansa berseru satu demi satu. Wajah 10 raja surgawi sangat suram. Jelas, ini di luar harapan mereka. Ini menyusahkan, orang tua dari klan petani suci berkata dengan suara rendah. Sepertinya kita meremehkannya. Aku tidak menyangka bajingan kecil ini akan sangat kuat sehingga dia bahkan bisa menarik malapetaka kuno. Raja langit lain dari klan petani suci berkata dengan dingin. Sayang sekali dia masih selangkah di belakang. Meskipun bencana kuno sangat kuat, bukan tidak mungkin untuk bertahan hidup. Seorang raja surgawi menggelengkan kepalanya, tetapi matanya masih penuh keseriusan. Lagi pula, bencana kuno bukanlah sesuatu yang bisa dilewati begitu saja. Jika mereka tidak berkultivasi selama bertahun-tahun dan memiliki pengalaman yang kaya, dan jika mereka tidak membawa sejumlah besar ramuan dan berbagai artefak peri, mereka mungkin akan jatuh ke dalam kepanikan. Namun, karena mereka dapat bertahan dari periode pengakhiran Dharma generasi sebelumnya, yayasan mereka secara alami tidak dapat diremehkan. Mereka yakin bahwa mereka dapat menahan kesengsaraan surgawi ini. Suke, aku harus mengatakan bahwa kamu benar-benar melebihi harapan kami. Bahkan di zaman kita, di antara generasi muda, hanya ada beberapa orang jenius yang luar biasa seperti kamu. Pada saat ini, Celestial King laki-laki muda tersenyum tipis. Ada kilatan penghargaan di matanya, tetapi segera berubah menjadi cahaya dingin yang tajam, dan dia berkata dengan suara rendah, sayangnya, kamu lahir di era yang salah. Tanpa pendukung yang kuat, seorang jenius sepertimu ditakdirkan untuk dicekik dalam buaian. Oh! Di udara, Suke tiba-tiba menundukkan kepalanya, dan matanya yang seperti tinta gelap penuh ejekan. Dia memandang 10 raja surgawi dengan sikap merendahkan. Saat berikutnya, fitur wajah di wajahnya berangsur-angsur menyebar, dan dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Tawanya liar, sombong, dan mendominasi. Itu bergema di seluruh dunia dan bahkan menenggelamkan gemuruh guntur di langit. Dia tertawa. Apa yang dia tertawakan? 10 raja surgawi, bersama dengan para pembudidaya kota Tiansa, semuanya menunjukkan ekspresi bingung. Tapi tawa ini mengejutkan mereka dan membuat mereka semakin gelisah. Desir. Saat berikutnya, tawa Suke tiba-tiba berhenti, dan sepasang mata yang tajam tiba-tiba menatap Raja Surgawi laki-laki muda. Kamu bilang aku tidak punya pendukung? Sudut mulut Suke sedikit terangkat, dan dia menggelengkan kepalanya, aku tidak membutuhkan pendukung, karena aku sendiri adalah gunung itu. Saya tidak memiliki dunia, saya harus memperjuangkannya sendiri. Aku bukan kesemek lembut yang bisa kamu bully sesuka hati. Aku bukan bola penuh duri yang akan ditusuk olehmu. Aku bukan lempengan besi yang akan disakiti olehmu setelah kamu menendangku. Tapi, mulai sekarang, selama 1.000.000 tahun, aku ingin seluruh benua langit tahu bahwa aku, Suke, adalah cahaya di atas kalian semua. Aku bisa membuat kepalamu hijau, dan aku juga bisa memberimu kegelapan. Berbicara tentang ini, suara Suke tiba-tiba menjadi lebih keras, dan dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit.
Wajahnya penuh kegilaan, dan rambut panjangnya tergerai, seolah-olah setan telah turun. Dia menatap lurus ke langit, seolah-olah memerintah dunia, dan berteriak, "Ujian surga, turunlah!" Gemuruh! Dalam sekejap, ada suara yang menghancurkan bumi di langit. Semua gunung di segala arah bergetar, dan tanahnya retak. Petir emas setebal lengan mengembun dengan gila-gilaan, menyatu menjadi naga emas yang menyilaukan, disertai momentum yang bisa menghancurkan langit dan bumi, jatuh dari langit. Namun, awan petir masih terus pecah. Awan petir pertama terbelah oleh naga emas, memperlihatkan langit yang lebih gelap di belakangnya. Bukan malam yang telah tiba, tetapi 4 awan petir yang lebih besar, seperti 4 juta tentara iblis, berlari kencang untuk menghancurkan segalanya. Apa ini? Tidak mungkin, tidak mungkin. 5 ujian surga, bagaimana mungkin ada 5 ujian surga pada saat yang sama? Dalam sekejap, 10 Raja Langit tertegun di tempat, dan pikiran mereka terguncang. Mereka ketakutan setengah mati. Di kota Tiansa, ada banyak pembudidaya, kaki mereka lemah, dan mereka merosot ke tanah, seolah-olah mereka ketakutan setengah mati. Apakah ini ujian surga? Ujian surga macam apa ini? Apakah mereka gila? Petik 2.